Mungkin banyak orang yang meyakini bahwa kalau meninggal di hari Selasa Kliwon itu memiliki makna khusus dan bisa membawa dampak tertentu. Apakah benar seperti itu? Dan benarkah jika ada orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon itu tali pocongnya bisa buat pesugihan? Jadi pertanyaan itu kita tanggapi nanti saja ya sahabat, karena kasihan sahabat yang di luar Jawa sana nggak tahu apa itu pasaran Kliwon. Jadi kita bahas itu dulu. Isu-isu geger. Isu-isu geger. Jadi setahu saya di dalam penanggalan Jawa itu terdapat dua siklus yang berjalan bersamaan. Yang pertama itu siklus 7 hari yang biasa kita kenal, yaitu hari Sabtu sampai dengan Minggu. Itu namanya siklus 7 hari. Sedangkan yang kedua siklus 5 hari pasaran. Kalau orang Jawa menyebutkan itu diantaranya kayak Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing, pokoknya seperti itu ya sahabat. Di dalam primbon Jawa sendiri itu ada istilah yang disebut dengan neptu. Nah, neptu ini adalah nilai angka yang diberikan kepada hari-hari dalam seminggu beserta hari pasaran di dalam penanggalan Jawa. Jadi neptu ini digunakan untuk menghitung perpaduan hari dan pasaran, yang kemudian digunakan untuk apa ya, istilahnya kalau orang-orang itu kan biasanya suka meramal ya. Jadi neptu itu dibuat untuk meramal berbagai hal dalam kehidupan. Kayak contohnya Selasa Kliwon wataknya seperti ini, Senin Legi wataknya seperti ini, jodohnya seperti ini, rezekinya seperti ini. Jadi seperti itu sahabat-sahabat semua. Jadi kembali lagi, berhubung saya ini orang Jawa, saya dulu juga sedikit banyak pernah pelajari terkait dengan hal seperti ini ya sahabat ya. Jadi mohon izin untuk para tokoh-tokoh sesepuh Jawa, saya hanya berniat untuk menanggapi pertanyaan ini saja. Dan mohon maaf dan mohon bimbingan juga jika ada sesuatu yang salah di dalam penjelasan saya nanti. Jadi yang saya tahu bahwa Selasa itu mempunyai nilai 3, sedangkan pasaran Kliwon itu mempunyai nilai 8. Dari penjumlahan antara hari Selasa dan pasaran Kliwon ketemu di angka 11. Nah, dari angka 11 ini sahabat, itu memiliki makna tersendiri dalam kepercayaan Jawa, bahwa orang yang lahir pada weton ini memiliki karakter dan nasib yang unik. Mereka itu dianggap berada di bawah naungan Ponco Sudo Sumur Sinobo, yang lambangnya itu bisa melambangkan kebijaksanaan, kemampuan, serta menjadi sumber ilmu bagi orang lain. Sumur Sinobo itu bisa menjadi sumber ilmu bagi orang lain, seperti itu sahabat. Terus juga jangan di skip-skip videonya dan tetap stay melihat video ini. Kita nanti akan menjawab atau lebih tepatnya itu menanggapi mengenai apa hubungan tali pocong jenazah yang meninggal pada hari Selasa Kliwon dengan pesugihan. Jadi mungkin dari sahabat-sahabat semua di luar sana yang lahir pada hari tersebut, silakan cocokkan dengan kepribadian sahabat semua. Dan saya juga ingin disclaimer, wajib disclaimer, hal ini tidak untuk dipercayai 100% karena hanya merupakan sebuah anggapan saja ya sahabat ya. Tetapi orang Jawa itu biasa mengaplikasikan sebuah ilmu yang bernama itu ilmu titen. Nah, ilmu titen ini bisa jadi benar dan juga bisa jadi tidak, tergantung dari mindsetnya kita atau cara kita itu mengkonsumsi kepercayaan ini bagaimana gitu ya sahabat ya. Terus juga jangan merasa benar sendiri ya sahabat-sahabat semua, sehingga tidak bisa menghormati adat budaya yang sudah turun-temurun dari nenek moyang masing-masing. Karena dulu mbah saya itu pernah bilang ada istilah yang disebut dengan bedo deso mawa coro, gitu sahabat-sahabat semua. Dari segi watak mempunyai karakter yang bisa disebut unik sahabat-sahabat semua, karena memiliki watak yang baik dan mudah mendapat keberuntungan dalam berbagai hal, serta mudah mendapatkan kesempatan yang bagus. Keberuntungan weton ini berasal dari sifat baiknya, kecerdasan dan cara berpikirnya. Mereka juga tergolong memiliki karakter yang pandai berbicara dan wawasannya yang sangat luas. Lalu kelemahan dari weton ini adalah memiliki beberapa sifat buruk. Seperti contohnya orangnya itu
kadang terlalu ambisius, kadang juga mudah cemburu, kadang berwatak keras, mudah marah juga, susah untuk disuruh-suruh, diperintah itu susah, terus juga susah untuk dinasehati juga. Memiliki jumlah rezeki yang tidak baik, weton Selasa Kliwon dapat menerima kondisi ini karena mereka sudah terbiasa menjalani hidup yang terbilang sederhana dan cukup prihatin. Dan tak usah khawatir juga karena kebiasaan hidup berhemat yang dimiliki oleh Selasa Kliwon bisa memberikan kesempatan untuk memiliki banyak tabungan di masa tuanya nanti. Selain itu, sifat ambisius dan tidak pantang menyerahnya yang dimiliki oleh Selasa Kliwon ini juga mampu mengundang banyak rezeki yang datang. Jadi kemungkinan rezeki berlimpah akan datang menghampiri jika bekerja dengan sungguh-sungguh. Masalah percintaan atau masalah jodoh, weton Selasa Kliwon disarankan untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang memiliki neptu itu 13 atau 8 atau bisa juga 18. Jika memiliki pasangan di antara ketiga neptu yang telah disebutkan tadi, yang saya sebutkan tadi, katanya hubungan weton Selasa Kliwon ini akan mendatangkan kebahagiaan dan juga kemakmuran. Namun juga bukan berarti weton Selasa Kliwon tidak memiliki kecocokan hubungan dengan neptu lain. Ketiga weton itu cuman cuman rekomendasi neptu yang baik untuk dijadikan jodoh bagi orang yang lahirnya Selasa Kliwon, gitu sahabat. Dan itu semua hanyalah sebuah anggapan saja ya sahabat ya. Jika ada kesamaan mulai dari watak, rezeki, dan jodoh dari sahabat yang lahir pada hari Selasa Kliwon, yaitu bisa dibilang kebetulan saja. Dan saya juga ingin wajib disclaimer, berhubung saya ini orang Jawa, saya 100% juga menghormati akan sesuatu yang bersifat adat, budaya yang ada di Pulau Jawa ini. Karena saya ditakdir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang Jawa. Ya mau bagaimana lagi, kita saling menghormati gitu ya sahabat-sahabat semua ya. Kita kembali ke pertanyaannya masalah pesugihan. Ada aja orang yang tanya seperti ini. Pesugihan itu apa sih sahabat? Pesugihan itu menurut saya adalah sebuah praktek yang dipercaya dapat mendatangkan kekayaan dan keberuntungan secara instan. Tentunya dengan melibatkan makhluk-makhluk halus, demit, dan lain sebagainya. Ya memang secara anggapan orang Jawa, Selasa Kliwon ini adalah sesuatu yang sakral, mistis, ataupun ngelenik. Dalam bahasa saya itu ngelenik ya sahabat ya. Karena katanya saya juga belum pernah tahu sendiri. Katanya orang yang meninggal tepat pada hari Selasa Kliwon ini di beberapa daerah atau di beberapa tempat kuburannya itu akan diburu oleh pencari jimat. Bisa jadi beberapa bagian tubuhnya atau kain molinya atau tali pocongnya itu diburu untuk pesugihan dan lainnya. Percaya atau tidak, mitos inilah yang membuat Selasa Kliwon dianggap lebih keramat dan mencekam. Jika sahabat semua di luar sana tak percaya, cukup untuk pengetahuan saja dan tak perlu mengintervensi atau menyalah-nyalahkan orang yang percaya akan hal tersebut. Tetapi jika ada kejadian pencurian tali pocong semacam itu sahabat, pelakunya harus diusut juga, karena bisa jadi orang seperti itu mempunyai gangguan kejiwaan atau bahasa saya gendeng, bento, pedot ya sahabat ya. Tetapi sahabat, pesugihan sendiri itu memang ada sejarahnya dulu. Ini yang mau kita bedah terkait sejarah pesugihan, silahkan komentar setuju di kolom komentar ya. Namun seiring berjalannya waktu, ini menurut saya pribadi, pesugihan ini sekarang sudah pada upgrade, sudah pada pembaruan, sudah pada update semuanya sahabat. Sudah tidak lagi menggunakan bantuan ataupun perjanjian dengan makhluk halus lagi, ataupun ya ngapain susah-susah cari tali pocong di kuburan untuk pesugihan. Coba kita lihat zaman sekarang sahabat ya. Dengan minimnya nilai moral manusia, terus diberikan akal yang digunakan untuk mengakali manusia, nafsu yang tidak terkontrol dan tidak mempunyai iman, ataupun manusia itu akidahnya sudah mulai rusak sehingga tidak tahu hukum halal haram. Ketika sudah mempunyai mindset untuk mengkayakan dirinya dengan berbagai kelebihannya, entah itu tahtanya ataupun yang lainnya, maka zaman sekarang itu sangatlah mudah untuk menjadi kaya mendadak. Bukankah itu juga bisa disebut dengan pesugihan lengkap dengan tumbal-tumbalnya sahabat? Jadi intinya atau kesimpulan menurut saya ya sahabat ya, mungkin dulu memang benar tali pocong orang yang meninggal di Selasa Kliwon itu bisa jadi merupakan media atau mahar untuk pesugihan bagi orang yang percaya, karena itu ada hubungannya dengan yang namanya sugesti keyakinan. Maka dari keyakinan itulah yang membuat seseorang mendapat pesugihan atau kekayaan secara instan. Suatu contoh ya, saya gambarkan aja.
ada orang yang terdoktrin, untuk melakukan pencurian tali pocong. Kemudian dilakukan dengan penuh keyakinan agar supaya dapat pesugihan, dapat kekayaan. Lalu orang tersebut menyimpan tali pocong itu atau memberikan kepada dukun yang sakti ya sahabat, untuk dirituali. Apapun dilakukan wes, karena yaitu tadi awalnya memang sudah yakin akan mendatangkan kekayaan secara instan lewat tali pocong tersebut. Terus pertanyaan saya, kalau sudah yakin apa ujuk-ujuk uang itu datang sendiri? Kan ya nggak mungkin juga, karena uang itu kan benda mati, gak punya kaki, mana mungkin bisa datang sendiri, kan seperti itu sahabat. Uang itu kan bisa didapat dengan cara atau dengan syarat logis manusia itu melakukan sesuatu yang bisa mendatangkan uang, ya semisal kayak kerja atau merintis usaha, bisnis dan lain-lain. Nah dari sini kan sudah mulai terjawab sahabat ya. Lalu apa dampak tali pocong tersebut bagi orang yang percaya bisa membawa pesugihan? Jadi dampak tali pocongnya itu, ini analogi saya pribadi ya, bisa dibilang hanya sebagai benda mati yang mampu mensugesti seseorang agar giat dalam bekerja atau berbisnis atau mencari uang. Sebenarnya itulah yang membuat dia itu kaya secara instan sahabat. Walaupun sekarang bikin analogi seperti ini, walaupun tali pocongnya diganti dengan tali kolore ibu E ya, walaupun tali pocongnya itu diganti dengan tali kolore makne. Kalau tali kolore makne itu mampu meyakinkan atau memotivasi agar supaya giat dalam mencari uang, ya hasilnya juga akan sama saja. Jadi pada intinya bukan di tali pocongnya tersebut sahabat, tetapi kembali lagi seberapa kita yakin. Karena orang kalau sudah yakin, tandanya itu satu, dia gak pernah mengeluh, dia selalu berusaha karena dia tahu bahwa dari hasil keyakinannya itu nanti akan menjadi kenyataan. Dan itu kenyataan berupa apapun, termasuk kematian ya. Banyak cerita itu dari wali-wali Allah yang kematiannya itu bisa direquest sebelum meninggal, disiapkan sendiri kain kafannya, digali sendiri kuburannya. Itu pun juga berawal dari sebuah keyakinan yang kuat kepada agamanya serta akidahnya yang lurus gitu sahabat-sahabat semua. Tetapi harus diingat ya, kekayaan itu kalau menurut saya macamnya banyak. Dan manusia di dunia ini satu pun tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian ataupun teguran. Semisal ada orang kaya harta, bisa saja diuji dengan sakit stroke ataupun sakit jiwa pun juga bisa sahabat-sahabat semua. Orang miskin diuji dengan ekonomi, sulit untuk ikhtiar cari rezeki, capek hidup, pesimis, kadang sampai juga menyalahkan takdir. Ada orang kaya ilmu, ujiannya mental, karena menanggung ilmu yang baik dan menyebarkan itu susah, kadang dicaci maki, dihina, direndah-rendahkan. Dan kalau nggak kuat atau bermental tempe busuk, kadang juga ilmunya di-upgrade sendiri untuk menjilat. Semua orang tak lepas dengan ujiannya masing-masing sahabat. Maka dari itu muncul caption dari Rasulullah SAW, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena ya tidak mudah memberi manfaat itu, ngomongnya mudah tapi mengaplikasikannya susah. Maka perlulah untuk saling mengingatkan satu sama lain, dan itu adalah suatu bentuk dari caption Rasulullah itu tadi.